Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Umame. Kali ini kita akan tutorial membuat mainan edukasi dari alat-alat sederhana, yaitu dari sebuah kardus bekas dan juga print-printan gambar-gambar kepala dari binatang-binatang yang berbeda-beda seperti ini ya. Untuk langkah pertamanya kita akan membuat atau merapihkan dulu. Ini akan dibuat kotak-kotak kecil, jadi kita potong-potong dulu bagian pinggirnya. Ini terdiri dari 10 kepala binatang yang berbeda-beda. Mengapa seperti ke bawah? Karena ini dua-dua ya, jadi per jenis hewan itu ada dua, jadi totalnya ada 20 gambar dari 10 hewan yang berbeda-beda. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu bagian pinggirannya supaya mudah untuk direkatkan nanti ke lemnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa simak baik-baik bagaimana cara memotongnya agar tidak salah dalam memotongnya, oke? Nah, setelah dipotong semua sisinya, teman-teman, yang kita perlukan adalah sebuah kardus bekas ya. Kardus bekas ini diusahakan kardus yang tebal. Biasanya di pasaran itu kardus yang tebal itu adalah bekas rokok. Kalau tidak bekas rokok, bekas minyak biasanya ya. Yang penting ada dua lapisan di dalam dusnya, jadi tidak satu lapis. Biasa kalau yang satu lapis itu adalah dus bekas mie instan seperti itu ya. Ini yang digunakan adalah dus bekas rokok ya. Jadi dua to play ya. Jadi dua lapisan di dalamnya seperti itu. Nah, pastikan bagian yang akan kita lem ini sudah bersih dari debu-debu dan juga sudah rata ya, tidak rata-rata dikit ya, wajar-wajar saja seperti itu. Kita gunakan lem putih ya, lem putih yang bisa digunakan untuk teman-teman ngelem Fox ya, lem Fox atau juga merek lainnya yang biasa juga digunakan oleh tukang kayu untuk merekatkan kayu. Nah, itu bisa digunakan dibanding dengan lem kertas biasa karena rekatnya kurang bagus ya kalau lem kertas biasa. Kemudian kita ratakan pakai scrub. Jika teman-teman tidak ada scrub, bisa gunakan kartu bekas ya, bekas kartu ATM bekas atau lain-lain seperti itu. Nah, setelah semuanya dirasa rata seperti ini, teman-teman tinggal ambil saja gambar yang tadi kita sediakan, yang sudah di print tadi, yang sudah dipotong pinggirannya, kita rekatkan dengan baik di kardus ini. Jadi kita ambil pinggirannya supaya tidak motong beberapa kali, kita ambil pinggirannya langsung direkatkan. Jika memang lemnya kurang ya, bisa ditambah lagi sedikit-sedikit lah supaya tidak lepas ya nanti ketika kita gunakan mainan edukasi ini. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk proses pengelemannya. Dan jangan lupa teman-teman, jika memang sudah proses pengelemannya, teman-teman bisa jemur juga kalau memang lagi ada matahari. Kalau tidak ada ya bisa angin-anginkan saja atau bisa dibantu dengan hair dryer supaya bisa cepat kering. Tapi selama kita menunggu lemnya kering dan benar-benar kering, jadi dipotongnya tidak rusak, kita akan membuat bagian dus bawahnya ya teman-teman. Bagian dus bawahnya ini, kalau untuk bagian dus bawahnya, nah ini sebentar kita keringkan terlebih dahulu. Bagian dus bawahnya ini tidak perlu dus yang tebal, jadi dus yang tipis juga bisa. Ini kita perlukan adalah ukuran 40 cm dikali lebarnya itu adalah 35 cm kurang lebih ya. Ini pakai 33 cm. Nah, untuk pinggirannya ini untuk dalamnya, jadi kita buat seperti kolam, ini 5 cm ya kedalamannya seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal rekatkan saja. Nah, ini juga sudah digaris-garis per 5 cm 5 cm ya. Jadi dibagi-bagi 5 cm 5 cm, 5 kali 5 berarti 25 cm. Jadi lebihin jadi 28 ataupun 30. Jadi untuk sela-selanya antar mainannya nanti. Nah, kalau sudah, kita satukan dengan lem, dibuat mirip seperti kolam ya, seperti kolam, nanti berbentuk akan seperti kotak, seperti kolam. Jadi kalau udah ada dus yang sudah kotak seperti ini dan ukurannya pas ya, tidak usah bikin lagi, tinggal dipakai aja, dipotong, tinggal dipendekkan seperti itu ya. Ini udah teman-teman ya, sudah berbentuk seperti kolam dusnya, kotak seperti kolam. Kemudian yang teman-teman perlukan adalah tusukan ya. Ini bisa dibuat dari tusukan sate ataupun lidi dan sebagainya. Untuk bolong-bolong yang sudah tadi kita setiapkan garisnya per 5 cm dengan ke bawahnya adalah 2 cm kedalamannya. Jadi ini tinggal bolong-bolongan. Jadi pastikan bolongnya ini ada 5 bolongan lurus ya teman-teman, seperti itu. Oke, ini fungsinya nanti untuk kita menancapkan si mainan-mainan tadi. Oke, ini sepertinya sudah kering ya teman-teman, sudah kering. Si mainannya akan kita potong-potong per kotaknya. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja proses pemotongannya kecil-kecil ya, ini jangan sampai salah juga. Dan yang terpenting adalah hati-hati ya, kalau teman-teman ini yang ngelakuinnya anak-anak, jangan lupa harus minta tolong sama kakaknya atau sama orang tuanya dan lain-lain ya. Minta tolong diperhatikan atau dibikinin atau dibantu pas bagian motong-motonginnya, karena memang
sedikit berbahaya ya kalau menggunakan cutter sendiri seperti itu. Nah, kita percepat aja teman-teman, ini untuk proses pemotongannya. Nah, ini kita sudah dapatkan 20 potongan gambar kepala yang berbeda-beda. Kita susun secara acak ya, jadi jangan sampai sama dan jangan sampai banyak yang terlalu berdampingannya seperti itu. Setelah kita susun, yang kita perlukan adalah sebuah tusuk sate. Kalau tusuk sate sepertinya memang kurang panjang, jadi ini pun disambung dengan benang. Kalau ada lidi-lidi yang panjang lah dari 1 lidi, itu bisa digunakan ke sini ya. Kalau ada kawat yang kaku juga bisa digunakan ke sini, karena memang tusukan sate itu ternyata tidak mencapai 20 cm ya. Jadi palingan ya pendek-pendek lah, antara 15 ataupun ada yang 10 seperti itu. Kalau sudah, kita tusuk-tusukan sampai semuanya selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa disusun acak dulu sebelum ditusuk-tusukan. Ini pastikan longgar ya teman-teman, jadi bisa dibantu dilonggar-longgar supaya nanti mainnya lebih mudah seperti itu. Oke, kita percepat saja langsung ke penusukan yang kelima. Intinya semuanya ditusuk-tusuk ya teman-teman, tusuk-tusuk sampai dengan kita punya seperti 5 tusukan sate ya. Ini sudah seperti ini. Kalau sudah, kita susun, kepinggirkan dulu dan kita siapkan untuk mainannya, yaitu tadi dus yang berbentuk kolam tadi. Nah, kalau sudah ada dusnya, sudah siap, tadi kan kita sudah siapkan, ini tinggal dimasukkan salah satu ujungnya dan satu ujungnya masuk lagi ke bagian atasnya. Tadi yang pembolong sudah kita luruskan seperti itu. Jadi dimasukkan saja sate-sateannya ke dalam ini. Oke, sampai dengan diselesaikan 5-5-nya sudah akan masuk ya, sudah akan masuk ke kolam-kolamnya ini ya. Seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal yang teman-teman harus lakukan adalah jika sudah semuanya, pastikan semuanya rata dan semuanya berjalan dengan baik, kerenggangannya cukup, jadi tidak terlalu rapat ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, yang diperlukan adalah lem tembak ya, untuk mengelem si tusukan ini ke bagian dus yang kolamnya. Dimaksudkan supaya tidak bergerak-gerak, jadi yang nanti bergeraknya hanya gambarnya saja. Jadi si tusukannya tetap pada posisinya dan tidak ikut bergerak-gerak supaya permainannya lancar. So, kalau sudah selesai semuanya dilem, sebanyak 5 tusukannya kita potong-potong kelebihannya supaya lebih nyaman dilihat dan juga lebih enak dimainkannya ya. Tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek seperti itu. Nah, ini sudah dipotong-potong. Akhirnya kita sudah punya mainan seperti ini teman-teman, tinggal kita atur kerenggangannya secara manual aja aturnya seperti itu, karena memang ini tidak ada sekatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman itu adalah tugasnya tinggal membalik saja ya, membalik gambarnya sehingga membuat menjadi tertutup seperti itu. Jadi kita balik satu-satu, kalau ada yang kurang lancar nanti dilancarin lagi, karena memang biasanya itu terlalu sempit ya lubangnya di dalam kardusnya. Ya, tutup aja seperti ini, semuanya dalam kondisi tertutup. Cara mainnya adalah kita akan mencocokkan gambar dari ke-20 gambar ini, mencari gambar yang sama ya. Contohnya ini ada koala, kita cari yang koala dan ternyata ini salah. Jadi gambarnya berbeda. Kalau berbeda, cara mainnya adalah tutup kembali, kemudian kita buka satu lagi. Contoh ini yang terbuka adalah babi ya, berarti kita harus nyari babi posisinya di mana dan ternyata betul. Nah, kalau betul itu tidak usah ditutup kembali, biarkan terbuka dan kita cari lagi gambar yang sama dan seterusnya seperti itu. Kalau salah harap ditutup kembali seperti itu sampai permainan ini semuanya terbuka teman-teman. Nah, insya Allah nih kalau teman-teman anaknya atau saudaranya main ini, insya Allah agak terhindar dari gadget seperti itu. Terima kasih teman-teman, dan seperti biasa jika konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel Uma Ome biar gak ketinggalan tutorial berikutnya. Dan buat teman-teman yang mau lanjut biar lebih kreatif, bisa tonton video yang di kanan dan di kiri. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.